Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ramdan Rasuci dengan NIM B1B1200347. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai konflik lingkungan akibat aktivitas tambang batubara di Provinsi Jambi. Kasus ini merupakan konflik lingkungan lokal yang terjadi di Provinsi Jambi dan melibatkan pemerintah, perusahaan tambang, serta masyarakat sekitar. Video ini saya upload untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah mitigasi konflik lingkungan. Nah, tema video saya yaitu konflik lingkungan akibat tambang batubara di Jambi. Nah, langsung saja kita bahas. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu konflik lingkungan. Konflik lingkungan merupakan konflik yang terjadi akibat perebutan atau perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam. Nah, biasanya konflik ini muncul ketika aktivitas pembangunan atau industri menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kemudian kita beranjak ke mitigasi konflik lingkungan. Nah, sama-sama kita bahas. Mitigasi konflik lingkungan adalah upaya untuk mengurangi, mencegah, atau menyelesaikan konflik lingkungan agar tidak semakin besar dan merugikan banyak pihak. Kemudian saya kaitkan dengan teori konflik dari Karl Marx. Konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara kelompok yang memiliki kekuasaan dan kelompok yang dirugikan. Nah, dalam kasus tambang batubara, perusahaan dan pihak tertentu memperoleh keuntungan ekonomi, sedangkan masyarakat sekitar lebih banyak merasakan dampak negatif dari aktivitas tambang. Di sini, mari kita bahas apa konfliknya. Konflik yang terjadi di Jambi berkaitan dengan aktivitas tambang batubara dan penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara. Masyarakat mengeluhkan kerusakan jalan, debu, kemacetan, serta meningkatnya kecelakaan lalu lintas. Kemudian siapa yang terlibat? Nah, pihak yang terlibat yaitu dalam konflik ini yaitu pemerintah daerah, perusahaan tambang batubara, dan masyarakat sekitar. Konflik ini terjadi sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir dan semakin sering menjadi perhatian masyarakat ketika aktivitas angkutan batubara meningkat. Kasus ini juga sering diberitakan oleh media lokal maupun nasional. Nah, kita masuk ke aspek hukum dan kebijakan. Sebelumnya, apakah ada aturan atau kebijakan terkait? Pemerintah telah membuat beberapa kebijakan terkait aktivitas tambang batubara, seperti aturan jam operasional, angkutan batubara, dan rencana pembangunan jalan khusus batubara. Selain itu, terdapat aturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak lingkungan. Nah, yang sama-sama kita pertanyakan, apakah pemerintah sudah berperan? Pemerintah sebenarnya sudah berperan melalui pengawasan dan pembuatan kebijakan. Namun, masyarakat menilai pelaksanaan aturan tersebut masih belum maksimal karena masih sering terjadi pelanggaran dan konflik di lapangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis dampaknya. Dampak sosial yang muncul yaitu terganggunya aktivitas masyarakat akibat jalan rusak, kemacetan, dan debu dari angkutan batubara. Selain itu, meningkatnya kecelakaan lalu lintas membuat masyarakat merasa tidak aman. Kemudian saya di sini juga menjelaskan dampak ekonominya. Di sisi ekonomi, tambang batubara memberikan pemasukan daerah dan membuka lapangan pekerjaan. Namun masyarakat juga mengalami kerugian akibat kerusakan fasilitas umum dan menurunnya kualitas lingkungan. Ada juga dampak politiknya, teman-teman. Dampak politik terlihat dari munculnya kritik dan protes masyarakat terhadap pemerintah. Jika konflik tidak diselesaikan dengan baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat menurun. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga aktor-aktor yang terlibat. Tentu yang pertama pemerintah ya, teman-teman. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan tentunya, kemudian pengawas dan penengah dalam konflik. Kemudian yang terdampak, aktor yang kedua yaitu masyarakat. Masyarakat berperan sebagai pihak yang menerima dampak langsung dari aktivitas tambang. Kemudian yang ketiga ada perusahaan. Perusahaan tambang tentunya berperan sebagai pelaku usaha yang menjalankan aktivitas pertambangan dan memperoleh keuntungan ekonomi. Nah,
Di sini saya akan juga menjelaskan solusi atau mitigasinya. Bagaimana konflik bisa dikurangi. Nah, di sini saya memberikan pendapat ada 3. Ada mediasi, kebijakan, serta pendekatan masyarakat. Nah, konflik dapat dikurangi apabila pemerintah, perusahaan, dan masyarakat mau bekerja sama dan menjalankan tanggung jawab masing-masing. Mari ini kita bahas yang pertama, yaitu mediasi. Pemerintah perlu menjadi mediator antara masyarakat dan perusahaan agar tercipta komunikasi yang baik. Kemudian yang kedua ada kebijakan. Pemerintah harus mempertegas aturan mengenai jalur khusus batubara dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar. Kemudian yang ketiga ada pendekatan masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang dibuat lebih adil dan diterima bersama. Nah, mungkin saya menambahkan kesimpulan singkat mengenai kasus ini, yaitu konflik lingkungan akibat tambang batubara di Jambi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan politik bagi masyarakat. Nah, karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat agar pembangunan tetap berjalan tanpa merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Pembangunan yang baik bukan hanya tentang keuntungan ekonomi, tetapi juga tentang keadilan dan keberlanjutan lingkungan. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.